Halo, kali ini saya akan coba share untuk aplikasi membuat jadwal ya. Jadi nanti akan dipakai di kantor atau di sekolah mungkin ya. Jadi nanti jadwalnya akan menampilkan kapan pegawai atau siswanya harus bekerja dari kantor atau tatap muka di sekolah, dan kapan dia harus bekerja melalui daring atau dari rumah, seperti itu ya. Yang pertama nanti akan saya share cara membuat jadwal pada Google Spreadsheet ya. Jadi yang pertama nanti di sini kita tentukan dulu jadwalnya dimulai dari tanggal berapa, kemudian durasinya berapa lama. Kemudian kita akan buat pola untuk masing-masing kelas atau bidang seperti apa jadwal masuknya. Kemudian kita masukkan daftar pegawai atau siswanya. Kemudian kita masukkan juga input untuk data libur nasional. Nah, di sini akan menggenerate sebuah jadwal sesuai durasi yang kita tampilkan tadi ya. Misalkan kita tampilkan dalam 1 tahun, di sini akan buat jadwal selama 1 tahun, seperti ini ya. Setelah itu jadwal tadi kita tampilkan dalam sebuah overview. Di sini saya memberikan beberapa opsi ya. Mungkin buat teman-teman yang tidak suka ngoding, bisa menggunakan Google Data Studio ya. Mungkin tampilannya kan seperti ini, kita menampilkan jadwal untuk masing-masing bidang atau kelasnya ya. Kemudian untuk usernya juga. Kemudian opsi kedua adalah pada sebuah website ya. Jadi nantinya pada websitenya kita bisa memilih tanggal yang ingin ditampilkan. Misalkan kita pilih tanggal 18, kita bisa menampilkan jadwal untuk masing-masing kelas atau bidangnya pada tanggal tersebut, seperti itu. Kemudian website ini juga bisa dikembangkan jika teman-teman menginginkan untuk ditampilkan pada aplikasi Android atau iOS, seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat aplikasi Android atau iOS dalam bentuk web view untuk menampilkan jadwal ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin kita bisa membuat di dalam bot Telegram ya. Jadi nantinya pada botnya akan menampilkan welcome back atau selamat datang seperti ini. Kemudian kalau kita send command help, dia akan menampilkan perintah-perintah yang bisa dijalankan. Misalkan kita klik pada jadwal, dia akan menampilkan jadwal pada hari ini, seperti itu. Kemudian kita juga bisa memilih untuk jadwal per kelasnya. Misalkan kita kirim command kelas, kita bisa memilih kelas atau bidang yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita pilih kelas 2, di bootnya akan menampilkan jadwal pada kelas 2, seperti itu ya. Kemudian untuk video kali ini saya akan coba untuk membuat aplikasinya step by step ya. Jadi mungkin akan sedikit panjang untuk videonya. Jadi buat teman-teman yang pengen langsung mengambil filenya, bisa langsung dilihat pada deskripsi videonya ya. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk video yang pertama ya. Kita akan membuat jadwal di dalam aplikasi Google Spreadsheet ya. Kita klik kanan, kemudian membuat spreadsheet baru. Mungkin yang pertama akan saya kasih nama. Mungkin di sini jadwal. Oke, untuk pertama kita samakan dulu untuk setting spreadsheetnya ya. Kenapa ini penting? Karena nanti takutnya formula yang saya share di sini tidak jalan di tempatnya teman-teman ya. Untuk spreadsheet saya saat ini kondisinya adalah disetting dengan bahasa Inggris. Jadi misalkan di sini saya membuat formula if, di sini menggunakan koma ya, seperti ini. Kemudian satu lagi, misalkan teman-teman menggunakan array, untuk array ke bawah atau row, itu di sini menggunakan titik koma. Seperti ini. Kemudian row ke samping di sini menggunakan koma seperti ini. Tetapi kalau kita menggunakan settingan dengan bahasa Indonesia, teman bisa klik di file, kemudian spreadsheet setting di sini. Kita pindahkan di sini menggunakan bahasa Indonesia ya. Untuk jamnya kita pindah ke Jakarta. Kalau kita lihat lagi, untuk row ke bawah masih menggunakan titik koma, tapi untuk row ke samping menggunakan backslash seperti itu ya. Kemudian untuk formula, misalkan saya menggunakan formula if, di sini menggunakan titik koma seperti ini ya. Agar sama mungkin kita pakai untuk menggunakan bahasa Indonesia seperti ini ya. Jadi nanti untuk formula-formula yang dipakai menggunakan titik koma. Untuk yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah polanya ya. Mungkin saya di sini membuat sheet namanya pola. Jadi misalkan kita membuat jadwal dari tanggal 1 Januari 2021 misalkan seperti itu ya. Kemudian
Kita contohkan misalkan saya mengambil jadwal selama mungkin 1-2 minggu ya. Jadi kita bisa tarik seperti ini ke bawah. Yang pertama mungkin kita format agar lebih enak dibaca dulu. Dan untuk minggu kita bisa kasih tanda. Kemudian di sini misalkan saya kasih contoh di sekolah itu, mungkin ada kelas 1 ya. Kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, atau mungkin kalau di kantor ada bidang, mungkin bidang keuangan, sumber daya manusia dan lain-lain seperti itu ya. Jadi misalkan yang jadwal masuk dibagi menjadi 3 tim atau 3 grup ya. Jadi grup 1 masuk di minggu pertama, grup 2 masuk di minggu kedua, kemudian grup 3 masuk di minggu ketiga dan seterusnya seperti itu ya. Mungkin di sini saya kasih nama grup A seperti ini ya. Dia masuk di minggu pertama seperti ini. Kemudian ada lagi di sini grup B. Ini masuk di minggu kedua. Grup C ini masuk di minggu ketiga seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya kembali lagi ke grup A. Jadi dari pola ini kita bisa simpulkan, mungkin kita bikin sheet baru. Di sini saya kasih nama grup. Di sini saya membutuhkan ID grupnya. Kemudian di sini mungkin kelas atau bidang mungkin ya. Kemudian selanjutnya adalah start date. Kemudian di sini ada frekuensi. Kemudian satu lagi mungkin durasinya. Oke, mungkin seperti ini. Kita bisa lihat untuk kelas 1 yang ini. Grup A dimulai di tanggal 4 Januari 2021. Nah, di grupnya kita kasih nama 1A di sini. Ini mengatakan bahwa di sini ada kelas 1. Kemudian ini kita tambahkan satu lagi ya. Di sini grupnya ya, atau mungkin tim ya. Di sini grup A. Dia start date-nya di tanggal 4 Januari. Mungkin formatnya ini kebalik ya. Agar lebih enak mungkin ini kita balik antara 1 Januari 2021 seperti itu ya. Oke, ini seperti itu. Untuk tim A dimulai dari 4 Januari 2021. Kita copy. Ini klik kanan kemudian paste spesial. Value only atau bisa dipencet Ctrl+Shift+V. Ini kita format lagi. Kemudian frekuensinya adalah, kita lihat dia ketemu lagi setiap 21 hari sekali atau 3 minggu ya. Seperti itu. Lamanya adalah 6 hari dari Senin sampai hari Sabtu. Seperti itu ya. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk grup B dan grup C seperti itu ya. Oke, kita sudah memiliki pola untuk jadwal kelas 1 seperti itu ya. Kemudian mungkin ada kondisi lain, misalkan untuk kelas 2 ini jadwalnya berbeda ya. Jadi dia 2 hari gitu ya. Ini saya berikan beberapa contoh agar mudah dimengerti ya. Jadi untuk grup A-nya dia dilaksanakan 2 hari. Kemudian untuk grup B-nya 2 hari, kemudian untuk grup C-nya ini 2 hari juga. Ini akan berulang lagi di minggu selanjutnya dan seterusnya seperti ini. Maka untuk kelas 2 polanya adalah, mungkin di sini saya kasih nama 2A. Ini untuk menyatakan kelas 2 grup A. Ini dimulai pada tanggal sama 4 Januari. Kemudian frekuensinya dia ketemu lagi di 7 hari atau dalam 1 minggu ya. Jadi minggu selanjutnya dia akan masuk lagi di hari Senin seperti ini. Maka di sini adalah 7 hari. Kemudian durasi masuknya adalah 2 hari seperti ini. Kemudian kita lakukan yang sama untuk grup B dan C-nya. Seperti ini. Kemudian bagaimana kalau frekuensinya itu berbeda ya? Jadi contohnya misalkan untuk bidang keuangan, pegawainya masuk hanya dari Senin sampai hari Jumat seperti ini ya. Jadi grup A-nya masuk selama 3 hari. Kemudian grup B-nya
selama 2 hari. Kemudian minggu selanjutnya, agar jumlahnya sama, di sini kita rubah untuk grup A-nya menjadi 2 hari, kemudian grup B-nya menjadi 3 hari. Seperti ini ya. Nah, seperti ini tidak menemukan pola ya. Jadi kalau kita lihat, untuk frekuensinya grup A adalah 1 minggu, tapi untuk durasinya dia berbeda-beda. Untuk minggu pertama dia 3 hari, kemudian minggu kedua di sini cuma 2 hari. Kemudian sebaliknya untuk grup B, dia minggu pertama 2 hari, minggu kedua adalah 3 hari. Seperti ini ya. Ini tidak bisa menemukan pola seperti ini. Jadi cara mengakalinya kita membuatkan grup yang berbeda, tapi orangnya sama seperti itu ya. Jadi mungkin seperti ini. Ini grup A1, ini B1, kemudian ini adalah A2. Ini B2. Seperti ini. Kemudian untuk minggu selanjutnya kita kembali lagi ke grup A1. Seperti ini ya. Jadi untuk grup A1 polanya adalah tiap 2 minggu. Di sini untuk keuangan, di sini memiliki A1. Mungkin di sini saya kasih nama KA1. Seperti ini untuk adik grupnya. Dia dimulai di tanggal, durasinya adalah dia ketemu setiap 2 minggu. 14 hari ya. Dan durasinya adalah 3 hari. Kemudian untuk B1, dia ketemu di tanggal 7 Januari. Sorry, tadi 14 ya. Kemudian untuk grup A2 dan B2, oh ini tadi durasinya adalah 2 hari untuk B1 ya. Kita lihat di sini. B1 durasinya adalah 2 hari. Kemudian untuk grup A2 dimulai dari 11 Januari, frekuensi 14 hari, durasinya adalah 2 hari. Kemudian untuk B2 dimulai dari 13 Januari, frekuensinya 14 hari, kemudian untuk durasinya di sini adalah 3 hari. Seperti ini ya. Oke, di sini kita sudah bisa membuat pola untuk kelas 1, kelas 2, dan bidang keuangan. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya kita memasukkan nama-nama pegawai atau nama-nama siswanya ya. Kita bikin sheet baru di sini. Mungkin di sini saya kasih nama user ya. Mungkin di sini saya membutuhkan ID grupnya dan nama pegawai atau nama siswanya ya. Kemudian tadi saya sudah menyiapkan nama-nama dummy untuk contoh di sini. Mungkin seperti ini untuk nama-namanya ya. Ini coba saya format leadernya. Kemudian kita isikan untuk grup-grupnya ya. Misalkan untuk grup A1 ini isinya adalah 3 orang ini. Kemudian untuk grup B ini seperti ini. Ini contohnya akan saya bikin 3-3 untuk masing-masing grup ya. Kemudian untuk kasus yang tadi kita pecah menjadi 2 polanya, kalau kita lihat di sini sebenarnya grup ini dan ini adalah orang-orang yang sama, seperti itu ya. Kemudian grup B juga sama. Ini adalah isinya adalah pegawai atau siswa yang sama ya. Jadi untuk di usernya, untuk 3 orang ini kita kopikan pada grup yang kedua. Seperti ini ya. Jadi untuk Jack, dan Karen ini berada di grup K1 dan K2. Seperti itu ya. Kemudian sama untuk grup yang B. Oke, seperti ini. Sisanya kita hapus.
Mungkin untuk kolom selanjutnya kita hapus saja. Mungkin yang ke bawahnya juga bisa kita hapus. Misalkan di sini kita hapus sampai baris terakhir. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya kita membuat sheet baru. Di sini saya kasih nama libur. Jadi kalau kita membuat jadwal, biasanya selain hari Minggu, ada hari-hari libur ya. Jadi agar pada hari libur di jadwalnya nanti juga tidak muncul namanya, kita harus memasukkan list untuk libur-libur nasional ya. Di sini mungkin saya kasih nama tanggal. Kemudian di sini nama hari liburnya ya. Saya tadi sudah menyiapkan untuk hari libur nasional di 2021 ya. Seperti ini untuk hari liburnya. Mungkin kita kasih warna headernya agar berbeda. Kemudian untuk kolom sisanya bisa kita hapus. Kemudian untuk selanjutnya kita akan buat jadwal dalam periode tertentu seperti itu ya. Kita create untuk sheet baru. Mungkin di sini saya kasih namakan jadwal untuk grupnya ya. Jadi di sini kita akan buat jadwal berdasarkan grup yang kita create tadi. Yang ini ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu jadwalnya dimulai dari tanggal berapa. Itu ya, misalkan kita membuat jadwal di 1 Januari. Kemudian kita bisa tarik ke bawah sampai periode yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan untuk 1 tahun, kita tarik sampai 31 Desember 2021 seperti itu ya. Cara seperti ini mungkin sepertinya kurang fleksibel ya. Sebenarnya teman-teman bisa kita tentukan dulu untuk tanggal mulainya, start date-nya di 1 Januari 2021. Kemudian untuk durasinya mungkin dalam bulan ya. Ini saya menginginkan 12 bulan seperti ini. Sorry, ini 2021 ya. Kemudian untuk end date-nya kita bisa menambahkan rumus EOMON. Ini mungkin singkatnya dari end of month. Dari start date ini, kemudian kita tambahkan 11 bulan karena dimulai dari bulan 1 ya. Jadi di sini kolom durasi kita kurangi 1. Seperti ini. Kita mendapatkan akhir dari Desember 2021. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk durasi dalam harinya sama dengan ini dikurangi ini. Seperti ini ya. Jadi ditambah 1 seperti ini ya. Oke, kita hapus dulu untuk kolom pertama. Kemudian teman-teman di sini bisa menggunakan formula row ya. Misalkan seperti ini. Row B1, fungsi ini akan mengembalikan row-nya ya. Kalau kita lihat row 100, di sini akan mengembalikan row 100 seperti itu ya. Kemudian bagaimana jika kita isi adalah row B1 sampai B365 ya. Seperti ini. Seharusnya dia mengembalikan dari row B1 sampai row B365. Karena di sini berupa array, kita bisa menambahkan fungsi array formula atau teman-teman bisa pencet di keyboardnya adalah Ctrl Shift Enter seperti ini ya. Kemudian kalau kita Enter, dia akan mengembalikan dari row 1 sampai 365. Oke ya. Kemudian kalau di sini kita isi untuk sampai tanggal 31. Di sini akan memberikan sampai tanggal 31. Seperti ini ya. Kemudian bagaimana caranya agar dia bisa mengambil durasi dari sini. Di sini karena untuk row ini tidak bisa kita concat ya. Jadi ini harus berupa cell reference, tidak bisa kita isi string seperti ini. Maka kita bisa menggunakan fungsi lain, namanya adalah indirect. Seperti ini. Di sini menggunakan cell reference-nya berupa string ya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. B1 sampai dengan B31. Ini hasilnya sama ya. Kemudian kita bisa menggantikan dengan durasi di sini karena ini berupa string. Jadi bisa kita concat dengan durasi yang di sini.
Kalau kita lihat harusnya sudah sampai 365. Oke ya. Kemudian kalau kita butuhkan untuk 1 bulan, di sini akan muncul sampai tanggal 31. Jika kita butuhkan 2 bulan, di sini muncul sampai 59. Oke ya. Kemudian bagaimana dengan tanggalnya? Kita bisa menambahkan seperti ini. Start date kita tambahkan dengan ini. Seperti ini ya. Mungkin karena agar dimulai dari tanggal 1, di sini kita bisa kurangi 1. Seperti ini ya. Agar muncul di sini, kita pindahkan untuk tanggalnya ke sini. Oke ya, kita sudah punya tanggal 1 sampai tanggal 28. Kita lihat di sini 28. Kalau kita isi 1 bulan, itulah di sini sampai 31. Kalau kita isi sampai 12 bulan, kita lihat sampai 31 Desember. Oke, untuk tanggal sudah bisa berubah secara dinamis. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa kasih header di sini. Kemudian kita bikin untuk jadwal grupnya ya. Misalkan kita ambil contoh saja untuk grup 1A ya. Mungkin sebelumnya bisa kita format dulu. Kemudian agar hari minggunya kelihatan, mungkin kita bisa membuat condition formatting di sini. A1 sampai Z mungkin ya yang terakhir. Kemudian di sini misalkan kita isikan custom formula weekday A1 sama dengan 1. Warna babu seperti ini ya. Kemudian colornya mungkin merah ya, untuk membedakan hari minggu. Nah, mungkin ini agar satu baris rata, di sini kita bisa tambahkan absolute location ya atau dolar. Seperti ini. Oke ya. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi untuk membuat jadwal grupnya ya. Jadi untuk fungsinya adalah kita bisa mengurangi dari tanggal ini, kita kurangi dari grupnya di A1 atau tanggal start date-nya dari grup 1A ya. Seperti ini. -3 nggak apa-apa karena kita nanti akan membuat modulus ya atau sisa baginya dari hasil perhitungan ini. Di sini kita tambahkan mode. Kemudian kita bagi dengan frekuensinya. Seperti ini. Maka sisa baginya adalah 18. Kemudian kita cek apakah 18 ini masih dalam durasi yang 6 hari tadi, seperti itu ya. Di sini kita bisa tambahkan if jika modulus tadi masih lebih kecil dari durasi, maka kita isi dengan nama grupnya ya. Jika tidak, kita kosongkan seperti ini. Oke ya. Di sini mungkin di sini kita bikin untuk absolut ya atau F4. Untuk keyboardnya kalau teman-teman belum tahu bisa cek di sini help. Kemudian di keyboard shortcut ya. Di sini untuk absolut dan relatifnya adalah 4. Untuk yang lainnya teman-teman bisa baca-baca lagi yang di sini. Di shortcut keyboardnya. Kemudian ini sama, kita mencet F4. Seperti ini. Kemudian kita autofill, kita oke saja di sini. Seperti ini ya. Kita cek lagi apakah sudah benar. Untuk jadwal 1A atau kelas 1 grup A di tanggal 4 Januari 2021. Kita lihat di sini. 4 Januari 2021. Benar ya. Kemudian ketemu lagi di 25 Januari 2021. Oke ya, sudah benar ya. Kemudian sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan untuk array formula di sini ya. Kalau untuk array formula sebenarnya kita tidak membutuhkan untuk absolute location ya. Kita bisa undo di sini. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa set lagi Ctrl
Shift Enter. Kemudian untuk referensi tanggalnya kita pilih A2 sampai dengan A. Atau di sini akan menyelek sampai baris paling bawah. Seperti ini ya. Kalau kita enter, di sini akan sudah muncul ya. Sampai yang paling bawah. Oke ya. Kemudian di sini jika kosong, ini masih muncul ya. Jadi nanti kita bisa tambahkan if kosong tidak ditampilkan seperti itu. Cuma yang perlu diperhatikan di sini teman-teman, biasanya kalau kita membuat jadwal itu ada kondisi di tengah-tengah jadwal kadang ada perubahan manual ya. Jadi misalkan contohnya di tanggal 25 Januari ada kondisi di mana untuk bertukar jadwal dengan regu yang lain seperti itu. Nah, kalau kita buat array formula di sini, kita tidak bisa mengganti di sini. Kalau kita ganti, misalkan di sini kita tukar jadwal menjadi 2A, maka akan muncul error. Seperti ini. Oke ya. Jadi, untuk kelas mungkin di sini akan saya gunakan mengcopy formula ke bawah ya. Jadi tidak menggunakan array formula. Seperti itu. Kita undo lagi. Kita kembalikan rumus yang sebelumnya ya. Kemudian untuk mengcopy, teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Di sini kita copy atau Ctrl C, kemudian klik di baris bawahnya, kemudian pencet di keyboardnya untuk Ctrl Shift, kemudian panah ke bawah. Dia akan menyelek sampai kolom paling akhir ya. Kemudian bisa paste atau Ctrl V. Seperti ini ya. Oke, kita sudah memiliki jadwal sampai akhir Desember ya. Oke, kemudian bagaimana dengan liburnya? Berarti di sini kita bisa melihat data libur ya. Harusnya tanggal 1 ini adalah libur ya, seperti itu. Ini misalkan libur. Untuk libur teman-teman bisa menggunakan formula COUNTIF ya. Untuk ringnya kita ambilkan dari data liburnya, yang ini. Atau kita ambil sampai bawah saja, nanti bisa akan ada penambahan, otomatis akan berubah. Kita pencet seperti ini, A2A, dia akan menyelek sampai baris paling akhir ya. Kemudian kriterianya adalah hari ini. Mungkin sebagai contoh, mungkin kita bisa bikin array formula saja seperti ini. Dan di sini A2A. Di sini sudah menghitung sampai akhir ya. Oke, kalau sudah, jika libur, kita kasih tanda L seperti itu ya. Jadi memang bisa menulis seperti ini ya. If, jika kondisi pertama adalah A2 ini adalah kosong, maka kita isi kosong, seperti ini ya. Kemudian, kondisi keduanya, jika kolom ini adalah libur atau di sini 1 ya, atau sebenarnya 10 ini sudah dianggap true dan false dari sini. Kita bisa tulis seperti ini. Mungkin kita kasih L ya di sini. Kita lihat ya. Di sini sudah L ya. Tapi sebenarnya kalau kita kosongkan seperti ini, kondisi 1 ini dianggap true sebenarnya. Kondisi 0 adalah false. Jadi sebenarnya bisa kita tulis juga seperti ini. Tanpa harus menggunakan sama dengan 1 ya. Kemudian selain itu kita isikan dari kolom yang ada di A ini ya. Jadi, selain itu atau true, kita isikan kolom yang ada di sini. Kalau kita copy ke bawah, kita sudah dapat jadwal untuk grup 1A, seperti ini ya. Kita lihat untuk kolom yang kosong ya. Ini sudah hilang ya, tidak muncul seperti ini. Oke ya, mungkin kita bikin contoh 1 bulan dulu aja, biar enak dibaca ya. Kita lihat di sini, ini sudah tidak muncul ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau kita mengambilnya dalam satu kelas ya. Di sini kelas 1. Pertama kita lihat lagi rumus yang grup 1A ya. Di sini kita mengambilkan untuk
ini adalah kolom D adalah start date-nya. Kemudian untuk kolom E ini adalah frekuensinya. Kemudian kolom F ini adalah durasinya. Nah, kolom-kolom tersebut sebenarnya kita bisa bikin array ya. Jadi yang pertama kita cari dulu untuk kolom E-nya, atau di sini mungkin di sini kita bisa menggunakan fungsi filter ya, sama dengan filter yang ini. Kita bisa lihat manualnya. Kita ambil ringnya. Ringnya adalah di start date yang ini. Mungkin kita mulai dari D2 seperti ini. Kemudian kondisinya adalah jika kelasnya adalah kelas 1 ya. Ini dari B2 juga sama dengan dari kelas 1 yang ini ya. Oke. Ini sudah menampilkan start date dari kelas 1 ya. Kalau kita ganti sini kelas 2, start date dari kelas 2. Oke, kemudian kita perlu lagi adalah untuk frekuensinya ya. Kita bisa copy rumusnya sebelumnya ya. Untuk frekuensi berada pada kolom E ya. Seperti ini. Kemudian durasi berada di kolom F. Kemudian yang terakhir adalah ID grupnya ya, berada di kolom A. Oke, kalau sudah, kita copy formula yang sebelumnya, yang ini. Mungkin saya taruh di sini ya. Kemudian untuk start date-nya yang ini, kita bisa ganti dari fungsi start date yang ini. Di sini karena array kita tambahkan kurung kurawa seperti ini ya. Mungkin agar lebih enak saya turunkan ke bawah saja ya. Untuk enternya teman-teman bisa klik Alt kemudian enter. Ini saya tambahkan spasi di sini. Oke, mungkin seperti ini ya, biar enak dibaca. Kemudian untuk frekuensinya kita bisa ambil dari sini. Ini kita kasih kurung juga karena array. Kemudian untuk durasi sama, kita bisa ambil dari sini. Untuk ID kita ambil dari sini. Seperti ini ya. Karena di sini sebenarnya adalah array, kita bisa tambahkan array formula atau Ctrl Shift Enter seperti ini ya. Kalau kita enter, kita munculin 1C di sini sebenarnya adalah muncul 3 dalam bentuk array. Jadinya turun ke bawahnya, atau teman-teman kalau mau menampilkan dalam satu baris, kita bisa tambahkan di sini join tag, text join yang ini. Lihat manualnya, di sini ada delimiter, mungkin di sini saya kasih koma saja ya. Nanti jika ketemu lebih dari 1 atau kita salah membuat polanya, akan muncul lebih dari 1 untuk dalam satu hari. Seperti itu ya. Kemudian ignore empty kita isi true. Jadi kosong dilewati. Kemudian adalah data array-nya. Tambahkan kurung 1 lagi. Kalau kita enter, di sini muncul 1C seperti ini ya. Kemudian karena kita tadi ngambil di kolom E ya, mungkin ini kita bisa copy ke kolom E ya. Seperti ini. Enter. Kemudian kita cek lagi mana yang harus dibuat absolute reference ya.
Yang ini absolut. Kemudian yang ini absolut. Yang ini yang absolut adalah barisnya ya. Seperti ini. Pada saat ditarik ke bawah akan tetap ada baris 1 ya. Kemudian untuk referensi tanggalnya, agar pada saat ditarik ke kanan tidak berubah, maka untuk kolomnya kita buat absolut. Seperti ini, kita enter. Kita coba tarik ke bawah ya. Oke, sudah muncul ya. Kita cek lagi. Tanggal 4 Januari yang masuk adalah 1A. Di sini. Kemudian tanggal 11 Januari grup B. Oke, sudah benar ya. Kemudian kita tambahkan lagi libur dan pengecekan jika di sebelah kiri adalah kosong. Kondisi yang ini ya. Oke. Kita copy kondisinya, taruh di sini. Jika kolom A2, ini A-nya kita absolut untuk kolomnya. Ada 0, maka munculnya adalah kosong. Kemudian jika libur kita isi L. Kemudian selain itu akan kita isi dengan join tag yang ini. Seperti ini. Yang di sini kita tambahkan satu lagi untuk kurungnya. Seperti ini. Kita cek apakah sudah benar. Oke, sudah muncul ya. Kemudian untuk liburnya ini kita bisa ambilkan dari fungsi yang di sini. Ini kita bisa buat absolut. Kemudian ini kita ambilkan dari kolom A2. Seperti ini. Kita cek apakah sudah benar. Dan kita bisa tarik ke bawah. Oke ya. Hari liburnya tadi muncul lagi di tanggal Februari ya. Mungkin kita geser dulu untuk Februari. 2 bulan mungkin. Ini hari libur. Oke, sudah muncul ya. Kemudian jika kosong, ini sudah kosong. Oke, sudah benar. Sudah, mungkin yang rumus ini kita hapus. Ini kita bisa copy. Kalau misalkan kita ganti, di sini misalkan kelas 2, kita lihat jadwalnya sudah berubah. Oke ya. Yang ini kita hapus dulu. Di sini kelas 1. Kemudian di sini untuk kelas 2. Dan yang terakhir untuk keuangan. Kita bisa tarik fungsinya ke kanan. Seperti ini. Kemudian bisa kita copy ke bawah ya. Oke, kita sudah punya jadwal untuk kelas 1, kelas 2, dan keuangan dalam bentuk grup ya. Oke, seperti ini. Kita buat untuk 12 bulan. Kemudian teman-teman juga bisa merubah untuk tahun berikutnya jika polanya masih sama dan orangnya masih sama, seperti itu ya. Atau mungkin jika sekolah menggunakan semesteran, di sini misalkan semester 2, berarti di sini bisa kita ganti untuk bulan 7. Kemudian di sini adalah 6 bulan. Seperti ini ya. Jadi dimulai dari 1 Juli sampai 31 Desember 2021. Oke, kita sudah membuat jadwal dinamis untuk grupnya ya. Kemudian mungkin agar lebih enak dibaca, mungkin yang hari libur akan saya tandai juga. Kita kembalikan lagi untuk tanggal 1 Januari ya. Ini hari libur, mungkin untuk condition formattingnya saya tambahkan rule ya.
Oke, mungkin seperti ini untuk jadwal grupnya ya. Kemudian kita bikin sheet baru, kita membuat untuk jadwal usernya ya, atau jadwal siswa atau jadwal pegawai maksudnya ya. Oke, yang pertama kita ambil tanggal dulu. Oke, ini kita bisa ambilkan dari jadwal grupnya tadi. Yang ini ya, kita bisa ambil dari sini. Ini kita bisa tulis sama dengan seperti ini. Kita ambilkan dari sini. Mungkin dari A2 ya. Kemudian karena ini array, kita bisa pencet Ctrl Shift Enter. Seperti ini ya. Dan kalau kita enter, kita sudah punya jadwal sampai sama dengan yang di grup sini. Kalau di sini kita isi 1 bulan, di sini akan muncul 1 bulan. Oke ya, kita format lagi biar enak dibaca. Kemudian kita ambil untuk jadwal kelas 1, kelas 2, dan keuangan. Oke, ini kita copy saja headernya semua ya. Seperti ini ya. Oke, mungkin yang pertama kita ambil jadwal untuk kelas yang ini ya. Karena di baru 1 ini hari libur, nggak ada jadwal ya. Kita ambil contohnya di tanggal 2-nya di sini ya. Caranya kita bisa menggunakan fungsi filter lagi ya. Untuk ringnya ini adalah user ya. Kita ambil nama usernya sini. Mungkin dari B2 ya. Kemudian untuk kondisinya, jika usernya adalah adik grupnya, ini dari A2 ya, adalah yang di jadwal grup atau yang ini ya, yang di kolom B3 ya. Ini nggak bisa diselect ya, ketutupan ya. Saya tulis dulu di sini B4, kemudian saya ganti di sini B3 seperti ini ya, karena ketutupan nggak bisa diselect ya. Kurung, kalau kita enter, ini sudah muncul ya. Nah, ini agar muncul dalam satu baris, kita masih bisa gunakan fungsi yang join tag ya. Di sini text join yang ini. Kita lihat manualnya. Delimiternya adalah misalnya kita kasih koma, kemudian ignore empty kita kasih true, kemudian array datanya. Kalau kita enter, dia sudah muncul data untuk grup 1C. Oke, mungkin yang bisa kita bikin absolute ada ini, usernya absolute, kemudian bisa kita copy ke bawah ya. Oke, sudah muncul ya. Kemudian karena di sini tadi ada libur ya, kalau kita tarik atas, biasanya akan muncul error. Kenapa? Karena tidak ketemu huruf L ya. Di sini isinya adalah L. Di sini kita bisa tambahkan lagi if jadwal grup ini sama dengan L, mungkin kita isi libur ya. Libur seperti ini ya. Jika tidak, kita isi dengan kondisi grupnya ya. Oke, sudah muncul ya. Kemudian kita bisa tarik untuk kelas 2 dan keuangan. Kita cek apakah sudah benar untuk fungsinya. Untuk tanggal 2, di sini adalah 2C. Kita lihat usernya. Sampil dan Maria. Kita lihat di sini. Sampil. Oh ya, teman-teman, kalau susah dibaca mungkin kita turunkan ke bawah ya. Di sini untuk delimiternya bisa kita isi untuk char 10 agar turun ke bawah ya. Seperti ini. Kalau kita enter, oh sorry, tadi di hari libur ya. Oke ya, turun ke bawah ya. Kita tarik ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Oke ya, sudah turun ke bawah ya. Sampil dan Maria, sudah benar ya. Kemudian untuk keuangan, di sini adalah KA1 ya. Kita lihat usernya.
Jack, Jack, dan Karen. Di sini Jack, Jack, dan Karen. Oh, sudah benar semua ya. Kalau sudah, mungkin kita bisa copy ke bawah semua. Kita hapus dulu aja. Kita sudah punya jadwal untuk usernya ya. Agar lebih enak dibaca, teman-teman bisa lakukan condition formatting seperti yang ada pada jadwal grup tadi ya. Mungkin agar lebih enak, yang ini akan saya pindahkan di sheet tersendiri ya. Mungkin saya bikin sheet setting ya. Saya taruh halaman paling depan di sini. Agar tidak berubah, teman-teman bisa lakukan cut ya. Seperti ini. Terus ditaruh di sini. Seperti ini ya. Oke, mungkin ini kita benerin dulu untuk condition formattingnya ya. Oke. Mungkin saya kasih setting di sini. Kemudian mungkin saya kasih terangan. Di sini editable. Ini editable biar ketahuan mana yang bisa diedit ya. Ini kita hapus saja sisanya. Mungkin sedikit saya format ya. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian yang ini teman-teman bisa tambahkan seperti ini ya. Data validation di sini. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini adalah date. Save. Jadi nantinya pada saat salah mengisi, di sini akan muncul error. Seperti ini ya. Terus untuk memilih tanggal bisa dilakukan dengan klik-klik seperti ini. Oke ya, seperti itu. Kita kembalikan lagi. Oke, seperti ini ya. Oke, mungkin seperti itu untuk video pembuatan jadwalnya. Untuk selanjutnya mungkin akan saya buatkan report pada Google Data Studio ya.